Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayunani dari Prodi PAUD 3A. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah ayat dan hadis tarbawi. Di sini saya akan menjelaskan dari pendidikan akhlak. Apa sih pendidikan akhlak itu? Jadi, pendidikan akhlak merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam proses pembentukan kepribadian manusia. Akhlak tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang baik atau buruk, tetapi juga mencangkup kemampuan seseorang untuk menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan, akhlak berfungsi sebagai dasar bagi peserta didik untuk menjadi pribadi yang beriman, beradab, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, serta di lingkungan. Nah, kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang berarti tabiat atau kebiasaan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pendidikan akhlak untuk anak usia dini. Jadi, anak usia dini itu adalah masa di mana perkembangan spiritual, moral, sosial, emosional, dan intelektual berlangsung sangat pesat. Masa ini sering disebut dengan masa emas atau masa golden age. Oleh karena itu, pendidikan akhlak harus dimulai sejak dini agar nilai-nilai moral dan keagamaan tertanam kuat dalam diri anak. Pendidikan akhlak di usia dini bukan hanya mengajarkan apa yang benar dan salah, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai yang menunjukkan akhlak mulia seperti kejujuran, kasih sayang, kesopanan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, anak-anak tidak hanya memahami konsep moral secara kognitif, tetapi juga mereka mampu menerapkannya secara efektif dan psikomotorik. Pendidikan moral yang efektif membutuhkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, kalau di sekolah itu memperkuat nilai-nilai tersebut melalui pembelajaran dan contohnya guru. Nah, kalau misalkan di keluarga berfungsi sebagai madrasah pertama yang membentuk fondasi moral anak. Dan kalau di masyarakat berfungsi dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan perilaku baiknya anak. Nah, lalu ini landasan Al-Quran tentang pendidikan akhlak anak. Al-Quran itu merupakan sumber utama ajaran Islam yang memberikan pedoman untuk semua aspek kehidupan, termasuk pembentukan akhlak manusia. Dalam perspektif Al-Quran, pendidikan akhlak bertujuan untuk menghasilkan orang yang memiliki keimanan yang teguh, perilaku yang baik, dan kemampuan untuk menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan dasar dari seluruh amal perbuatan manusia. Pendidikan akhlak juga membantu anak-anak untuk menanamkan nilai tauhid sejak dini. Nah, anak-anak yang tumbuh dengan pemahaman tauhid akan memiliki fondasi moral yang teguh, menghindari perbuatan syirik, dan terbiasa berbuat baik kepada sesama. Selain itu, Rasulullah SAW disebut sebagai teladan terbaik bagi umat manusia. Nah, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, karena anak-anak belajar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain. Keteladanan ini menjadi metode utama dalam pendidikan akhlak. Oleh karena itu, pendidikan dan orang tua harus bertindak dan berbicara seperti Rasulullah. Secara umum, faktor yang memengaruhi pendidikan akhlak dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal mencakup potensi bawaan anak seperti kondisi fisik, psikologis, dan spiritual anak. Nah, sedangkan faktor eksternal itu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sekitar anak seperti keluarga, sekolah, komunitas, dan media. Nah, itu faktor yang berada dari luar. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan ini yaitu pendidikan akhlak merupakan fondasi utama dalam pembentukan kepribadian peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, beradab, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan akhlak sejak dini, anak dapat tumbuh dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap sesama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.